Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good condition right now. So, today we're gonna learn about telling time. Okay. All of you already know how to ask or to give an information about time in bahasa, right? Atau in bahasa Indonesia, kalian pasti sudah terbiasa untuk bertanya dan memberi informasi tentang waktu di dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Oke. Nah, bagaimana caranya kita memberikan informasi atau bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris? Bagaimana ya caranya? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Umumnya, ada dua cara atau dua rumus untuk membaca jam di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita membaca hoursnya dulu atau jamnya terlebih dahulu, plus minutes atau menit. Jadi, cara yang pertama, kita membaca jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya, atau sesuai dengan urutan angkanya. For example, contohnya 03.30 in Indonesia, in bahasa Indonesia, jam 3.30 atau setengah 4. Nah, in English we say, what time is it? It is 3:30, ya kan? Jam berapa ini? Saat ini jam 3.30. We only mention the number. Kita langsung menyebutkan angkanya 3.30. And then the second example, what time is it? It is 6:45. Jam berapa ini? Saat ini jam 6.45. Kita langsung menyebutkan urutan angkanya, dimulai dari jamnya terlebih dahulu 6, it is 6:45, jam 6.45 menit. Nah, seperti itu anak-anakku, itu cara yang pertama. Kemudian kita menuju cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Okay, here we go. Untuk cara yang kedua, kita menyebutkan minutes-nya terlebih dahulu, minutes plus past or to, past garis miring to, and then hours, baru jamnya. Nah, bedanya di sini. Di cara kedua, kita menyebutkan menitnya terlebih dahulu. Menit, kemudian kata past, lebih atau to artinya kurang, plus hours ditambah jamnya, baru kita menyebutkan jamnya di akhir, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh. Kita langsung ke example. For the example is first Nah, lihat di sini tulisannya adalah 8:10 atau jam 8:10. Nah, cara yang kedua, kita menyebutkan menitnya dulu. Menitnya yang mana anak-anak? Yang 10 ya. It is, what time is it? It is 10, ya jam 8:10. Kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. It is 10 pas, ya lebih, karena jam 8:10, berarti kita gunakan pas. Karena pas artinya lebih, sedangkan to artinya kurang. Berarti di sini kalau jam 8:10 kita gunakan yang pas. Oke. It is 10 past 8. Iya, jamnya jam 8 kan? Nah, kita tulis jamnya di yang terakhir. It is, what time is it? It is 10 past 8. Seperti itu. Contoh kedua. Ya, 8:55 menit. Nah, cara kedua seperti tadi, kita sebutkan menitnya terlebih dahulu, ya,
jam 8, jam 9 kurang 5 menit. Seperti itu kan, jam 8.55 atau jam 9 kurang 5 menit. Nah, kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. What time is it? It is 5 to 9. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar berikut ini. Kata pas dan to, perbedaan penggunaan kata pas dan to. Untuk kata pas, kalian bisa melihat di mana letak jarum panjangnya. Nah, ketika jarum panjang terletak di antara jam 12 tepat sampai ke 6 tepat, kalian menggunakan kata pas. Dan setelah itu, ketika jarum panjang menunjukkan angka 7 sampai angka 11, kalian menggunakan kata to. Oke, sekali lagi ya. Jadi, jika jarum panjang berada di warna kuning, dilihat ada dua warna di sini, yang kanan warna kuning dan yang kiri warna merah. Dan ketika jarum panjang berada di warna kuning, kalian menggunakan kata pas, dan ketika jarum panjang berada di daerah sebelah kiri atau warna merah, kalian menggunakan kata to. Do you understand so far? Okay, let's move on. Ya, sudah Ibu tekankan tadi ya, pas itu artinya lebih dan to itu artinya kurang. Satu istilah lagi yang perlu anak-anakku semua ketahui, a half artinya atau a half itu menyatakan lebih 30 menit. Untuk mengatakan 30 menit, ulangi, kita menggunakan istilah a half. Dan untuk istilah 15 menit, untuk mengatakan 15 menit, kita menggunakan a quarter. Nah, kurang atau lebih 15 menit, kita menggunakan istilah a quarter. Sedangkan lebih 30 menit, kita menggunakan a half. Jadi, kalau anak-anakku semua mau mengatakan jam 10.30, ya 10.30, berarti kita menggunakan cara yang kedua ya. Untuk disepakati, seterusnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Oke, cara yang kedua tadi, ingat apa tadi? Minutes, menitnya terlebih dahulu, kata pas or to plus hours, baru jamnya. Oke, tadi kita mau bilang jam 10.30. Bagaimana caranya? Kita sebutkan menitnya dulu. Tadi apa? Bu Guru bilang menitnya 30 menit, kita menggunakan istilah a half. A half, pas, 10. Ya, jamnya di terakhir. 10.30. A half past 10. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau anak-anakku semua mau mengatakan ini jam 10.15 menit. Bagaimana caranya? It's so easy. Kita tambahkan, kita katakan menitnya terlebih dahulu. Tadi apa? 15 menit, pakainya a quarter. Oke, smart. Oke, kita gunakan a quarter. A quarter pas, ya, 10 lebih 15 menit. A quarter pas 10, ya, jam 10 lebih 15 menit. Seperti itu. Mudah kan? Oke. Nah, selain istilah a half dan a quarter tadi, anak-anakku juga perlu mengetahui untuk mengatakan jam tepat, atau kita mau mengatakan ini jam 12 tepat. Nah, gimana caranya? Nah, kita tambahkan kata o'clock di belakang jamnya atau setelah kita mengatakan angkanya.
So for example, jam 12 tepat. We say, what time is it? It is 12 o'clock. Ini jam 12 tepat. Atau for example, another example lagi. Jam 7 tepat. Kita gunakan it is, what time is it? It is 7 o'clock. Jam berapa ini? Nah, ini saat ini jam 7 tepat. Seperti itu. Untuk jam yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang, kita menggunakan istilah atau kita menggunakan kata o'clock. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penyebutan tanggal di dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih caranya menyebutkan tanggal di dalam bahasa Inggris? Tadi kita sudah belajar tentang cara menyebut atau cara membaca waktu di dalam bahasa Inggris. Kemudian kita akan belajar cara penyebutan atau cara membaca tanggal di dalam bahasa Inggris. Oke. Hal pertama yang perlu anak-anakku sekalian ketahui adalah di dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan tanggal kita menggunakan angka ordinal. Apa itu angka ordinal? Angka ordinal yaitu angka berurutan, angka yang digunakan untuk menyebut urutan. So, jika dalam angka biasa numeral kita menyebut 1 itu 1, 2, 2, 3, 3. Kalau di dalam angka ordinal, angka urutan, kita menyebutkan kata 1 dengan kita membaca angka 1 dengan first. Oke, 2 second, 3 third. Jadi di dalam kalender, dalam tanggal ada tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, bagaimana cara menyebutkannya, cara membacanya? Nah, kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 berarti kita membacanya dengan first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. That's how to pronounce tanggal dari 1 sampai 31. Itu tadi caranya untuk membaca tanggal dari tanggal 1 sampai 31. Oke, kemudian bagaimana cara membacanya di dalam bahasa Inggris? Cara penulisan dan juga cara membacanya. Nah, ada 2 cara yang perlu anak-anakku semua ketahui. Yang pertama, kita menuliskan tanggalnya terlebih dahulu. Tanggal, kemudian bulan. For example, kita menulis tanggal 17 September. Bagaimana cara membacanya? Dalam bahasa Inggris membacanya adalah the 17th of September. Seperti itu. Kita menyebutkan tanggalnya terlebih dahulu, baru bulannya. The 17th of September. Like that. Kemudian cara yang kedua, kita menyebutkan bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya. Oke, kita mau mengatakan sama ya, tanggal hari ini 17 September. So we say bulannya terlebih dahulu. Kita katakan, kita menulis September, 17. Ya, kita membacanya, cara membacanya September the 17th. Seperti itu. Bagaimana anak-anakku semua? Semoga paham ya tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Okay, I think it's enough for today. Thank you for your nice attention. See you next time.
Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.